Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Satu hal yang saya mau saudara mengerti dari gereja ini, semua yang disampaikan dari mimbar ini semuanya selalu berdasarkan firman Tuhan. Khususnya firman kasih karunia-Nya. Injil kasih karunia Allah. Waktu saudara datang, duduk mendengar Injil, kemudian saudara percaya, Alkitab mengatakan itulah saatnya Allah akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Kita sudah lihat firman Tuhan, Paulus berkata, Ia mengaruniakan roh kepada kamu secara berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tetapi karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi mujizat. Hari ini saya mau berbicara tentang mujizat kesembuhan. Jadi mujizat termasuk kesembuhan diberikan kepada saudara. Allah melakukannya dalam hidupmu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tetapi ketika kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi mujizat dilakukan Tuhan dalam hidupmu bukan karena apa yang kamu lakukan. Bukan karena perbuatan. Kalau bukan karena perbuatan, Alkitab mengatakan semuanya terjadi karena kasih karunia. Amin. Pemberian secara cuma-cuma. Gift. Saudara sudah lihat ceritanya kemarin ketika Tuhan Yesus ada di Nazaret. Di situ Tuhan mau menyatakan bahwa semua yang Tuhan berikan, provision, ketersediaan, healing, kesembuhan, bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tetapi karena kamu percaya. Kita lihat sebentar. Kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi hal yang pertama yang disampaikan adalah kabar baik kepada orang-orang miskin. Menurut pendapat saudara, kira-kira kabar baik apa yang dibutuhkan orang-orang miskin? Selanjutnya dikatakan, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitabnya, dan Yesus berkata kepada semua orang yang ada dalam rumah ibadat itu, pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengarnya. Semua orang yang ada dalam rumah ibadat itu menyadari ketika mereka mendengar nas ini dibacakan Tuhan Yesus. Mereka menyadari nas ini sedang digenapi. Tetapi mereka heran. Bukankah Ia anak Yusuf, tukang kayu? Yesus berkata, tidak ada nabi yang dihormati di tempat asalnya. Kemudian ayat 25, 26. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safrat di tanah Sidon. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Elia tidak diutus kepada salah seorang dari perempuan janda Israel, tetapi Elia diutus kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Mujizat apa yang terjadi atas perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon? Mujizat apa? Ketersediaan. Provision. Apa yang terjadi sama janda ini? Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis. Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Jadi mujizat yang disampaikan di sini, yang terjadi atas perempuan janda di Sarfat adalah mujizat ketersediaan, provision. Ayat yang ke-27. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun yang disembuhkan dari mereka. Tidak ada orang Israel yang sakit kusta disembuhkan pada saat itu. Elisa tidak pernah mentahirkan orang Israel yang sakit kusta. Justru yang ditahirkan Elisa adalah orang Syria. Naaman, mujizat apa yang terjadi di sini? Mujizat kesembuhan, healing. Jadi ada 2 mujizat di sini. Yang pertama mujizat ketersediaan, provision. Hal ini terjadi kepada perempuan janda yang ada di Sarfat. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis.
Minyak dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Mujizat yang kedua adalah mujizat kesembuhan. Ini yang akan kita bahas hari ini. Mujizat kesembuhan. Yang terjadi bukan sama orang Israel, lagi-lagi bukan sama orang Israel, tetapi terjadi sama orang-orang di luar orang Israel. Orang apa? Syria, Naaman. Jadi Elisa tidak mentahirkan orang Israel yang sakit kusta, tetapi justru Elisa mentahirkan orang Syria yang sakit kusta, yang bernama Naaman. Perhatikan baik-baik. Waktu Yesus mengatakan kedua mujizat ini, provision, healing, ketersediaan, kesembuhan. Apa responnya mereka? Apa respon orang Israel? Apakah mereka senang ketika mereka mendengar kedua mujizat yang Yesus katakan ini? Apakah mereka berkata, oh Tuhan telah mengurapi engkau. Engkau lebih besar dari Elia dan Elisa. Kalau nenek moyang kami mengalami hal-hal yang luar biasa pada zaman Elia, Elisa. Betapa kami hari ini bersyukur memiliki engkau. Kami akan mengalami hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Apakah mereka berkata demikian? Apa respon mereka? Ayat yang ke-28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mendengar itu sangat marahlah. Apa respon mereka? Apa respon mereka ketika mereka mendengar mujizat ketersediaan, kesembuhan? Apa respon mereka? Mereka marah. Wah, kenapa mereka marah? Kenapa? Karena mereka orang Israel. Apa hubungannya? Karena dari tadi kalau saudara perhatikan, Yesus selalu menyebutkan yang menerima mujizat, ketersediaan, provision, healing, kesembuhan, itu bukan orang Israel. Tetapi orang-orang di luar orang Israel. Perempuan janda di Sarfat, orang Syria. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada mereka, jangan kamu berpikir karena kamu orang Israel, hidup di bawah hukum Taurat, sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tidak begini, tidak begitu, kemudian merasa berhak untuk menerima itu semua. Sebaliknya Tuhan mau menyatakan kepada mereka, semuanya ini, provision, healing, kesembuhan, diberikan kepadamu. Bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi semuanya diberikan karena kasih karunia. Ini berita yang sama sekali tidak mereka sukai. Mereka tidak suka mendengar ini. Karena mereka masih memiliki pikiran, oh karena saya orang Israel, karena saya hidup di bawah hukum Taurat, karena saya sudah begini, kayak sudah begitu, Tuhan seharusnya memberkati saya, Tuhan harusnya menyembuhkan saya. Justru Yesus mendemonstrasikan yang sebaliknya. Semuanya ini diberikan bukan karena kamu melakukan, tapi semuanya diberikan ketika kamu percaya. Semuanya diberikan bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Semuanya diberikan bukan karena kebaikanmu, tapi karena kebaikan Tuhan. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang layak saudara dan saya terima dari Tuhan. Kalau hari ini kita menerima itu semua karena kasih karunia. Semuanya diberikan karena kasih karunia. Termasuk mujizat kesembuhan juga diberikan karena kasih karunia. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi jangan lagi kembali kepada hukum Taurat. Minggu yang lalu kita juga sama-sama melihat Alkitab memberitahukan kepada saudara, kepada saya dalam kitab Galatia. Kenapa orang-orang percaya di Galatia bisa kembali hidupnya mengalami kesulitan dan bisa hidup di bawah kutuk? Kenapa? Karena Paulus berkata, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi dari ayat ini kita mengerti, bagaimana mungkin orang percaya yang seharusnya hidupnya tidak lagi ada kutuk, bisa kembali hidup di bawah kutuk. Bukan karena berbuat dosa, bukan. Tetapi ketika orang percaya menempatkan dirinya kembali, memperhambakan dirinya kembali, hidup di bawah hukum Taurat, itulah saatnya orang percaya hidup di bawah kutuk. Karena ayatnya berkata, setiap orang. Jadi ayat ini juga berlaku buat orang percaya. Jangan kembali kepada hukum Taurat. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan kembali kepada hukum Taurat. Dan bukan hanya untuk saudara, tapi ini buat pendeta lebih mengerikan. Ini menjadi peringatan buat semua orang yang berdiri di mimbar ini. Paulus berkata, kalau sampai ada orang yang memberitakan Injil yang sama sekali berbeda dengan Injil yang kusampaikan kepadamu, terkutuklah ia. 2 kali Paulus berkata, apabila ada orang yang berani memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah ia. Kutuknya ganda. Betapa mengerikan. Saya masih mengerti hukum Taurat itu benar.
Hukum Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat tidak bisa membuat saudara menjadi benar, menjadi kudus. Saudara harus mengerti apa fungsinya hukum Taurat. Saya ada di pihak Tuhan ketika Tuhan memberikan hukum Taurat. Di mana saudara mengerti fungsi ini yang sebenarnya. Hukum Taurat diberikan. Fungsinya seperti cermin. Ketika saudara berdiri di depan cermin, apa yang saudara lihat? Saudara melihat sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena hukum Taurat selalu menunjukkan sisi buruk saudara. Supaya apa? Hukum Taurat membawa kamu kepada akhir daripada kekuatanmu. Sehingga saudara menyadari, Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Saya butuh juru selamat. Sehingga pada akhirnya saudara datang sama Yesus. Menjadikan dia Tuhan dan juru selamatmu. Itu fungsi hukum Taurat. Jadi jangan lagi kembali kepada hukum Taurat. Jangan memperhambakan dirimu lagi kepada hukum Taurat. Apa yang terjadi ketika kamu kembali kepada hukum Taurat? Galatia pasal 4. Sebelum kita lihat prinsip kesembuhan. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saya mesti mengerti keseluruhan konteks Galatia berbicara tentang orang percaya di Galatia yang kembali lagi hidup di bawah hukum Taurat. Memperhambakan kembali dirinya di bawah hukum Taurat. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Dengan kata lain, bagaimanakah mungkin sesudah kamu mengerti kasih karunia Tuhan, kembali lagi, memperhambakan dirimu lagi kepada hukum Taurat? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau firman kasih karunia yang aku sampaikan kepadamu sia-sia. Ini konteksnya di sini. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Kata lemah di sini dalam bahasa aslinya adalah kata yang dipakai untuk seorang pengemis. Saudara masih ingat Bartimeus? Alkitab berkata Bartimeus buta dan miskin. Dengan kata lain, ketika saudara kembali kepada hukum Taurat membuat kamu menjadi buta dan miskin. Kata lemah di sini dalam bahasa aslinya juga dipakai pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi sakit di sini sama dengan lemah. Dengan kata lain, ketika kamu kembali kepada hukum Taurat, pertanyaan saya, apa yang akan dihasilkan dalam hidupmu? Ketika kamu kembali kepada hukum Taurat, yang dihasilkan adalah kemiskinan, penyakit. Kemiskinan, penyakit. Jadi ketika kamu kembali kepada hukum Taurat, apa yang dihasilkan? Kemiskinan, penyakit. Jadi saya mau pesan sama saudara. Kalau saudara melihat orang percaya, orang Kristen atau saudaramu hidupnya sakit-sakitan, kekurangan, jangan pernah memberikan respon dosa apa, dosa siapa. Jangan. Belum tentu. Tapi dari ayat ini kita tahu. Kenapa orang percaya bisa kembali hidup dalam kesulitan, di bawah kutuk. Yang dihasilkan adalah kemiskinan, penyakit. Kenapa? Karena kembali lagi kepada hukum Taurat. Setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ada di bawah kutuk. Bagaimanakah kamu mungkin kembali lagi memperhambakan dirimu kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Nah ini yang terjadi. Kenapa semua diam? Apakah saudara sudah kembali lagi kepada hukum Taurat? Jadi jangan memberikan respon kepada orang percaya yang hidupnya kekurangan, yang hidupnya sakit-sakitan dengan berkata, dosa siapa? Dosa apa? No. Respon saudara adalah beritakan kabar baik kepada mereka. Amin. Beritakan kabar baik kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Waktu Yesus melihat orang yang buta sejak lahir, apa responnya Yesus? Nah, lihat, perhatikan baik. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Apa respon murid-muridnya? Nah, respon murid-muridnya menggambarkan respon yang kebanyakan diberikan oleh orang-orang percaya. Dosa apa? Dosa apa? Dosa siapa? Betul? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri? Dia buta sejak lahir. Apakah orang ini berbuat dosa? Pertanyaan saya, dosa apa yang bisa dilakukan seorang bayi dalam kandungan ibunya? Ada? Ini pertanyaan paling jenius seluruh dunia. Dosa apa yang bisa dilakukan seorang bayi dalam kandungan ibunya? Kenapa murid-murid bisa berpikir begitu? Dosa dia kah sehingga dia lahir buta? Dosa apa yang bisa dilakukan seorang bayi dalam kandungan ibunya sehingga dia lahir buta? Nggak ada. Tapi ini mindset yang dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Ketika ngelihat orang sakit, ketika orang kekurangan, dosa apa? Dosa siapa? Dosa apa? Dosa siapa? Apakah dosa orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta? Apa respon Yesus? Yesus berkata ini, bukan dia, juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi pesan saya, setiap kali saudara bertemu dengan orang yang sakit, hidupnya kekurangan, jangan pernah memberikan respon, dosa apa, dosa siapa. Beritakan kabar baik. Kenapa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Saudara tahu cerita kelanjutannya. Yesus menyuruh orang ini pergi ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Dan orang ini kembali dengan mata yang sudah melek. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Apa artinya Siloam? Siloam artinya the sent one. The sent one. Seseorang yang diutus. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah seseorang yang diutus dari Bapa di surga untuk memberitakan kabar baik kepadamu, sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi jangan sekali-sekali memberikan respon, dosa apa, dosa siapa. Dosa apa, dosa siapa, dosa apa, dosa siapa. Ini kebanyakan orang Kristen selalu begitu, dosa apa, dosa siapa, dosa apa, dosa siapa. Pertanyaan saya, apakah orang yang buta sejak lahir ada dosanya? Ada. Apakah orang tuanya ada dosa dalam hidupnya? Ada. Tapi bukan porsi saudara untuk mengatakan dosa apa, dosa siapa. Porsimu adalah memberitakan kabar baik. Amin. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Apa maksudnya? Bukan dosa dia, bukan dosa orang tua. Tapi dalam hal ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Konteksnya adalah pekerjaan yang harus dikerjakan Allah ketika Allah melihat orang sakit. Konteksnya di sini. Bagaimana caranya? Dengan melihat apa yang Yesus lakukan. Apa respon Yesus ketika Yesus melihat orang sakit. Perhatikan baik-baik. Matius pasal 12 ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya ia dapat mempersalahkan dia. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi mereka mengamat-amati Yesus. Mereka melihat Yesus. Bukannya mereka ragu Yesus bisa menyembuhkan atau tidak. Tapi mereka mengamat-amati Yesus untuk mencari kesalahan. Karena hari itu adalah hari Sabat. Ayat yang ke-11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Saudara bisa lihat cara pandang Yesus terhadap orang sakit. Yesus melihat orang sakit seperti domba yang jatuh ke dalam lubang. Amin. Kalau domba jatuh ke dalam lubang, apa yang harus aku lakukan? Lihat, pekerjaan apa yang harus dinyatakan? Keluarkan. Amin. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata sama saudara, kalau dombaku sakit, apa yang harus aku lakukan? Sembuhkan. Amin. Ayat berikutnya, 12, 13.
Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Kalau saudara baca cerita ini, cerita yang sama dalam Injil yang lain, dalam Injil Lukas, maka di situ dikatakan berduka citalah. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya sambil berkata, ulurkan tanganmu. Yesus berduka cita atas kedegilan mereka. Kata duka cita di sini, duka di sini adalah kata yang sama yang dipakai dalam kalimat jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Apa yang membuat Roh Kudus berduka cita? Karena tidak ada kasih karunia di sana. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus berduka cita ketika Yesus bertemu dengan orang-orang berdosa. Perempuan yang kedapatan berzina, pemungut cukai. Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus berduka cita ketika bertemu mereka. Bukannya berarti Yesus kompromi sama dosa, tidak. Dosa adalah dosa. Yesus benci dosa, tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi ketika Yesus bertemu dengan sekelompok orang, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang merasa dirinya benar, yang pura-pura benar, Yesus berkata, bukankah di antara kamu jika memiliki seekor domba dan dombanya jatuh dalam sumur, sekalipun pada hari Sabat, bukankah dia akan mengeluarkannya? Dan bukankah manusia lebih berharga daripada domba? Yesus berduka cita. Dan Yesus marah. Yesus marah sama mereka. Jadi saudara bisa lihat cara pandang Yesus sama orang sakit. Satu lagi, perhatikan baik-baik. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit, busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya, lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Yesus diundang ke rumah salah seorang pemimpin. Jadi bukan orang Farisi yang biasa, tapi pemimpin orang Farisi. Farisinya Farisi. Farisinya Farisi. Ya kan, Farisinya udah kacau, apalagi Farisinya Farisi. Dan saya percaya Yesus adalah tamu kehormatan di sana. Semua orang mengamati Yesus, memandang Yesus, melihat Yesus. Untuk apa? Untuk mencari-cari kesalahan. Betul? Dan Alkitab menceritakan ada seorang yang busung air datang. Dan ini hari Sabat. Mereka mengamat-amati apakah Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Karena ini hari Sabat. Mereka mengamati Yesus, bukannya mereka ragu Yesus bisa menyembuhkan atau enggak. Sembuh gak nih? Sembuh gak nih? Bukan. Sembuhin gak nih? Sembuhin gak nih? Kenapa? Untuk mempersalahkan dia. Karena ini adalah hari Sabat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka semua terdiam. Yesus menyembuhkan orang ini. Kemudian dia berkata begini, lihat cara pandang Yesus terhadap orang sakit. Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat. Mereka tidak sanggup membantahnya. Lihat cara pandang Yesus terhadap orang sakit. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berbeda dengan cara pandang orang-orang pada umumnya ketika orang-orang melihat orang sakit. Dosa apa? Dosa siapa? Betul? Jadi di sini Yesus berkata, bagaimana cara pandang dia terhadap orang sakit? Siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba dan apabila domba itu jatuh ke dalam sumur tidak menariknya keluar pada hari Sabat? Siapakah di antara kamu yang tidak menarik anaknya keluar meskipun pada hari Sabat? Dengan kata lain Tuhan mau katakan begini, kalau dombaku sakit, aku harus menyembuhkan. Kalau anakku sakit, aku harus menyembuhkan. Kenapa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Hal yang pertama, perhatikan baik-baik. Hal yang pertama. Jadi dia bukan hanya willing, mau menyembuhkan. Tapi dia sanggup menyembuhkan.
Hal yang pertama yang harus kamu ketahui tentang kesembuhan. Perhatikan baik-baik. Di mana ada kebutuhan, kesembuhan, Yesus akan mensuplai kesembuhan sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Di mana ada kebutuhan, kesembuhan, Yesus supply. Yesus supply. Jadi apapun yang kamu butuhkan, datang sama Yesus. Dia akan mensuplai. Kenapa disuplai? Karena segala sesuatunya dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Iman, hanya dengan iman. Iman adalah tangan yang terbuka untuk menerima. Amin. Datang dengan iman, supply diberikan sama saudara. Yang pertama, jangan pernah lupa. Di mana ada kebutuhan, khususnya hari ini kita berbicara tentang kesembuhan, Yesus akan supply. Amin. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Lukas pasal 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea. Dari semua desa di Galilea, Yudea, dan dari Yerusalem. Kenapa semuanya datang dari desa di Yudea, Galilea, Yerusalem? Kenapa datang semuanya? Ada acara apa? Ada event apa? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan Yesus menyembuhkan orang Israel yang sakit kusta. Ini pertama kalinya dalam sejarah orang Israel yang sakit kusta disembuhkan. Karena sebelumnya nggak ada orang Israel yang sakit kusta disembuhkan. Tadi kita sudah lihat, Yesus berkata pada zaman Elisa, ada banyak orang Israel yang sakit kusta, tapi tidak ada seorang pun disembuhkan dari mereka. Kecuali siapa? Naaman. Jadi dalam sejarah bangsa ini, tidak ada seorang pun Israel yang sakit kusta disembuhkan sampai Yesus datang. Ketika Yesus datang, ada orang kusta yang datang sama Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus berkata, aku mau. He is willing. Amin. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan Yesus berkata kepada orang kusta ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah untuk pentahiranmu, persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bukti apa? Bukti Mesias sudah datang. Kenapa? Alkitab mengatakan kalau Mesias datang, orang buta melihat, orang kusta tahir. Dan ketika mereka melihat orang kusta tahir, ini yang mereka nanti-nantikan. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Itu sebabnya semua orang dari desa, di Yudea, Galilea, dari Yerusalem, semuanya datang. Mereka datang mendengarkan Yesus. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Ada peristiwa yang terjadi. Ayat 18 sampai 20. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Sebelumnya tadi dikatakan apa? Roh Tuhan menyertai Yesus sehingga Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Jadi sekarang kita tahu, Yesus bukan hanya mau menyembuhkan, dia mau betul menyembuhkan orang sakit. Dan dia juga sanggup menyembuhkan semua penyakit. Amin. Dia mau dan dia sanggup. Kalau Yesus mau dan Yesus sanggup, pertanyaan saya, kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima mujizat kesembuhan? Why? Karena terkadang orang Kristen suka memiliki pikiran yang salah. Oh mungkin karena ada dosa, oh mungkin dosa orang tua, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Lihat dari peristiwa selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan bersama saya iman. Ada orang yang sakit, dibawa teman-temannya dengan menggunakan tanduk. Karena begitu banyak orang dalam rumah ibadat, mereka tidak bisa menembus orang banyak. Dia naik ke atas atap, dia buka atapnya, dia menurunkan temannya tepat di tengah-tengah di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara datang sama Yesus, minta sesuatu yang besar, sesungguhnya saudara sedang memuliakan Allah. Minta yang besar.
Amin. Kalau saudara memiliki rasa percaya diri, datang dan minta sama Yesus, Yesus senang. Semakin besar rasa percaya diri saudara, Yesus semakin senang. Ketika Yesus melihat iman mereka, Alkitab tidak berkata ketika Yesus melihat dosa mereka. Tidak. Pertanyaan saya, apakah ada dosa di sana? Banyak. Apakah orang yang sakit ada dosa? Ada. Apakah orang yang mengusung dia ke atap ada dosa? Orang-orang Farisi yang datang dari semua desa di Galilea, Yudea, Yerusalem, apakah ada dosa? Ada. Tapi Yesus tidak melihat dosa mereka. Yesus melihat iman mereka. Perempuan yang pendarahan 12 tahun yang datang sama Yesus. Ada begitu banyak hukum Taurat yang dia langgar. Tapi Yesus tidak melihat pelanggaran perempuan ini. Yesus melihat iman. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Percaya. Amin. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni." Ketika mereka mendengar Yesus berkata demikian, dosamu sudah diampuni, mereka berbisik satu dengan lain, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Bukankah hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa? Yesus tahu. Kemudian Yesus berkata, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Mana yang lebih gampang? Dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Tapi kalau saudara berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau bangkit, kalau nggak bangkit. Oke, besok kita berdoa lagi ya. Saya ada urusan. Kita ketemu lagi besok. Tapi Tuhan berkata, tapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, aku berkata kepadamu, bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah, dan pulanglah ke rumahmu. Dia bangkit, dia angkat tilam, dia pulang ke rumahnya. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Ketika orang ini menerima pengampunan dosa, perhatikan baik-baik, orang ini menerima pengampunan dosa yang kemudian dimanifestasikan dengan kesembuhan. Ketika kamu percaya dosamu sudah diampuni, itulah saatnya saudara sedang berjalan dalam kesembuhan. Amin. Pemazmur berkata, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia, kalimat selanjutnya, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi hal yang kedua yang perlu kamu ketahui tentang kesembuhan. Kalau kamu percaya Injil. Kalau kamu percaya Injil, dosamu sudah diampuni. Maka kesembuhan akan dimanifestasikan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Katakan bersama saya, semua dosa saya sudah diampuni. Amin. Ini yang kamu harus deklarasikan setiap hari. Tuhan, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Semua dosa saya sudah diampuni. Apa yang terjadi? Kamu sedang berjalan dalam kesembuhan dan kesehatan ilahi. Yang percaya boleh bilang amin. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Pada hari Sabat, lagi-lagi pada hari Sabat, selalu pada hari Sabat. Kenapa? Karena hari Sabat merupakan bagian dari hukum Taurat. Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kamu bahwa mujizat, kesembuhan, apapun, bukan karena kamu melakukan. Tapi karena kasih karunia. Pada hari Sabat, di dalam rumah ibadat, Alkitab menceritakan, ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, sehingga dia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berjalan dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan ini, Yesus berkata, hai perempuan, penyakitmu sudah disembuhkan. Yesus menumpangkan tangan ke atasnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia bisa berjalan dan dia memuliakan Allah. Tetapi pemimpin rumah ibadat berkata, ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada hari itu untuk disembuhkan. Pemimpin rumah ibadat ini berkata, jangan langgar hukum Taurat. Laksanakan hukum Taurat. Datang pada hari yang lain. Kamu pasti disembuhkan. Betul? Tapi justru Tuhan melakukan kesembuhan pada hari Sabat. Untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya diberikan bukan karena kamu melakukan hukum Taurat.
Tapi semuanya diberikan karena kasih karunia. Jadi Yesus melakukan kesembuhan kebanyakan pada hari Sabat. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 5 ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Untuk menunjukkan apa? Bahwa segala sesuatu yang diberikan kepadamu bukan karena kamu melakukan hukum Taurat, tapi karena kasih karunia. Apa saja yang Yesus lakukan pada hari Sabat? Kita sudah lihat tadi ayat-ayatnya. Menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Betul? Menyembuhkan orang yang busung air. Menyembuhkan perempuan yang diikat iblis selama 18 tahun. Termasuk membangkitkan orang yang lumpuh selama 38 tahun di kolam Bethesda. Semuanya dilakukan pada hari Sabat. Bahasa aslinya, sudah menjadi kebiasaan Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Dan saya mau saudara mengerti, hari Sabat adalah hari istirahat orang Yahudi. Saya mau kasih tahu sama saudara, waktu saudara rest, bukan karena melakukan, rest. Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidup. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu harus rest. Amin. Jangan khawatir, jangan takut. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi sama perempuan yang 18 tahun ini? Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat?" Dengan kata lain, lagi-lagi Tuhan selalu menyinggung hari Sabat. Karena hari Sabat berkaitan dengan hukum Taurat. Dengan kata lain, Tuhan mau menyampaikan, semuanya diberikan. Bukan karena kamu melakukan hukum Taurat. Tapi semuanya diberikan karena kasih karunia. Amin. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus, katakan bersama saya, harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan buat Yesus ketika melihat perempuan ini sehingga Yesus harus berkata, dia harus dilepaskan. Dia harus dilepaskan. Apa alasannya yang membuat Yesus berkata, ia harus dilepaskan? Karena ia adalah keturunan Abraham. Apa yang saudara ketahui tentang keturunan Abraham? Apa yang saudara ketahui tentang keturunan Abraham? Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya di sini? Saudara dan saya. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu. Amin. Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa di sini milik Kristus? Kamu keturunan Abraham, kamu berhak menerima janji Allah. Apa janjinya? Apa janjinya? Ia akan memiliki dunia. Kamu akan memiliki dunia. Nah, janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya, memiliki dunia ini merupakan janji yang global. Termasuk di dalamnya ada janji yang kecil-kecil. Kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera. Amin. Kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera. Kenapa? Bagaimana mungkin kamu bisa menguasai dunia kalau hidupmu sakit-sakitan? Bagaimana mungkin kamu bisa menguasai dunia kalau kamu hidupnya kekurangan? Jadi supaya janji ini digenapi dalam hidupmu, ketika kamu sakit, kamu harus disembuhkan. Kamu harus diberkati. Itu sebabnya ketika Yesus melihat perempuan ini diikat iblis selama 18 tahun, Yesus berkata, dia harus disembuhkan.
Dia harus dibebaskan. Kenapa? Karena dia keturunan Abraham. Aku punya janji sama Abraham dan dia keturunannya. Dia harus memiliki dunia. Untuk memiliki dunia, dia harus sehat. Itu sebabnya ketika Yesus melihat dia keturunan Abraham, dia harus disembuhkan. Amin. Bagaimana janji ini diberikan? Saudara harus tahu. How to. Bagaimana janji ini diberikan kepada Abraham dan keturunannya? Kalau sakit harus disembuhkan. Kalau kekurangan harus diberkati. Bagaimana janji ini diberikan? Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman adalah kabar baik. Adalah bagian dari Injil. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Amin. Ingat, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi di atas kayu salib, dia gantikan posisimu. Dia menjadi dosa. Kenapa? Dosamu, dosa saya ditanggungan kepada Yesus. Supaya kita yang menggantikan posisi dia, kita yang percaya, dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Ini kabar baik. Yang ketiga yang harus kamu ketahui tentang kesembuhan. Kalau kamu percaya Injil, lihat prinsipnya. Semua sejalan dengan prinsip yang kita pelajari minggu yang lalu. Dia melakukan mujizat dalam hidupmu. Karena kamu percaya Injil. Kalau kamu percaya Injil, apa Injil yang kita percaya? Dosamu sudah diampuni. Kalau kamu percaya Injil, kabar baik bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kamu adalah keturunan Abraham dan Tuhan akan berkata, kamu harus disembuhkan. Kamu harus disembuhkan. Nah, deklarasikan setiap hari. Setiap hari dalam doa saya tidak pernah lupa, Tuhan aku bersyukur. Karena apa yang kau lakukan di atas kayu salib, semua dosaku sudah diampuni. Aku bukan lagi orang berdosa. Tapi hari ini aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Terus perkatakan, terus perkatakan. Ketika saudara terus memperkatakan, saudara sedang berjalan dalam kesehatan dan kesembuhan ilahi. Hidupmu sehat, Pak. Hidupmu sehat. Amin. Jadi yang pertama, kamu harus tahu tentang Tuhanmu. He is willing. Amin. Karena kebanyakan orang Kristen suka memiliki pikiran yang salah. Oh, Tuhan mau gak sembuhin saya ya? Oh, Tuhan mau gak ya? No, He is willing. Dia mau menyembuhkanmu. Kenapa? Karena dia harus menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam konteks orang sakit, dia harus menyembuhkanmu. Ini pekerjaan Allah yang harus dia nyatakan. Dia kerjakan. Kalau ada yang sakit, kalau dombaku sakit, aku harus sembuhkan. Kalau anakku sakit, aku harus sembuhkan. Amin. Yang kedua, percaya Injil. Percaya kabar baik. Amin. Kalau saudara percaya, semua dosamu sudah diampuni. Apa yang kamu percaya akan dinyatakan, dimanifestasikan dengan kesembuhan. Deklarasikan setiap hari, Tuhan aku bersyukur, Engkau sudah menanggung dosaku. Aku hari ini bukan orang berdosa. Aku sudah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Yang ketiga, percaya Injil. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Ketika kamu percaya kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman, kamu mau menyatakan, Tuhan, aku keturunan Abraham. Engkau punya janji kepadaku Tuhan. Memiliki dunia. Kalau aku sakit, Engkau harus menyembuhkan aku. Dan Tuhan akan berkata, keturunan Abraham, aku harus menyembuhkan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ingat baik-baik, datang sama Tuhan, datang sama Yesus. He is willing. Dan He is able. Dia sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Saudara bisa lihat berbagai macam penyakit. Mati sebelah tangan, busung air, 18 tahun diikat iblis, 38 tahun nggak pernah bangkit. Selalu ada di tilam. Tapi dia berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Datang sama Yesus. Apapun kebutuhanmu hari ini, kesembuhan, Yesus supply hari ini. Dia supply sama saudara. Amin. Dan selalu percaya kabar baik, percaya Injil. Dosa saya sudah diampuni. Maka apa yang kamu percaya akan dimanifestasikan
dengan kesembuhan. Amin. Percaya kabar baik. Kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Maka ada janji, ada sebuah janji, di mana janji ini diberikan berdasarkan kebenaran karena iman. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Saudara dan saya. Alkitab berkata, barang siapa milik Kristus ialah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dan janji ini diberikan bukan karena kamu melakukan hukum Taurat. Janji ini diberikan karena kebenaran berdasarkan iman. Ketika kamu percaya, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau kamu sakit, Tuhan berkata, kamu harus sembuh. Kamu harus sembuh. Kenapa? Karena Tuhan punya janji buat kamu. Menguasai dunia. Dan Tuhan berkata, aku punya janji sama dia. Bagaimana mungkin kalau dia sakit bisa menguasai dunia? Yang pertama, kamu harus sembuh dulu. Kamu harus diberkati dulu. Jadi setiap hari deklarasikan dirimu, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kesembuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kami tahu Tuhan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Bukan karena kami melakukan, tetapi karena kami percaya. Semuanya diberikan karena kasih karunia. Gift. Supaya hanya namamu yang dipermuliakan. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Memberikan tubuhmu dihancurkan, diremukkan. Orang mengira engkau kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya engkau sudah menanggung penyakit kami, penderitaan, kesengsaraan kami. Supaya oleh bilur-bilurmu hari ini Tuhan, semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, hari ini anak-anakmu. Di mana ada kebutuhan, kesembuhan. Kesembuhan akan disuplai. Engkau tahu satu persatu Tuhan anakmu hari ini. Kelemahan mereka, apapun yang kelemahan dalam tubuh mereka Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini Tuhan. Engkau harus menyatakan pekerjaan Allah. Dan Engkau sanggup menyembuhkan semua penyakit mereka. Apapun satu persatu mereka Tuhan. Engkau melihat kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Hari ini Tuhan. Healing, kesembuhan mengalir. Satu persatu Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang menjanjikan kepada kami. Ketika kami percaya Injil, mereka datang ke tempat ini, duduk mendengar kabar baik, mendengar Injil. Ketika mereka percaya dosa mereka sudah diampuni. Sebagaimana Engkau berkata, dosamu sudah diampuni, angkatlah, bangkitlah, pulanglah ke rumahmu. Dengan kata lain, ketika orang ini menerima pengampunan dosa, apa yang orang ini terima dinyatakan dengan kesembuhan. Hari ini Tuhan, ketika mereka percaya dosa mereka sudah diampuni, maka Engkau akan memanifestasikan, merealisasikan dengan kesembuhan. Hari kesembuhan terjadi di tempat ini. Apa penyakit mereka Tuhan? Kami percaya Tuhan bahwa pemberitaan Injil akan disertai dengan kuasa. Nyatakan kuasa-Mu hari ini. Apa penyakit mereka Tuhan sembuhkan. Ketika mereka percaya, mereka adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman, percaya kabar baik. Ada satu janji yang diberikan. Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Yaitu janji Allah kepada Abraham dan keturunannya memiliki dunia. Kami tahu memiliki dunia harus sehat, harus diberkati, harus damai sejahtera. Kalau ada di antara anak-anak-Mu hari ini Tuhan, yang sakit, hidupnya kekurangan, ketakutan, kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera. Hari ini ketika mereka percaya Injil, mereka adalah orang yang dibenarkan karena iman. Hari ini Engkau melihat mereka sebagai keturunan Abraham. Dan mereka harus disembuhkan, mereka harus diberkati. Mereka harus diberikan damai sejahtera. Karena ada janji Tuhan buat mereka, buat Abraham memiliki dunia. Biarlah hari ini kesembuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Engkau lawat satu persatu Tuhan. Biarlah firman-Mu digenapi. Engkau melakukan mujizat di tengah-tengah kami.
Bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada pemberitaan Injil. Hari ini kami mendengar pemberitaan Injil, kami mendengar kabar baik, kami percaya. Dan hari ini mujizat terjadi di tempat ini. Setiap kami yang percaya kepada pemberitaan Injil. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Saudara yang disembuhkan hari ini, saudara tulis kesaksian. Oke, berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.